Pak Jokowi, serius BPJS dinaikkan lagi? In this economy? Dilansir dari siwil.com, ditulis oleh Rahmatika. Ada sebuah kabar kurang menyenangkan kembali terdengar di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Setelah sebelumnya kita sedikit bernafas lega dengan putusan MA soal pembatalan kenaikan BPJS Kesehatan, sekarang muncul Perpres. Presiden Jokowi menandatangani Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dalam Perpres itu, Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan setelah oleh Mahkamah Agung kenaikan BPJS Kesehatan sempat dibatalkan. Isinya sebagai berikut. Iuran BPJS Kesehatan menjadi iuran kelas 3 tahun 2020 sebesar 25.500 tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi 35.000. Iuran kedua yaitu 100.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta BPPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta. Iuran kelas 1 yaitu sebesar 150.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta BPPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama mereka. Saya memahami bahwasanya biaya asuransi kesehatan itu mahal saat kenaikan lalu sebelum dibatalkan MA. Saya termasuk pihak yang setuju. Toh solusinya kalau merasa keberatan bisa dipindah kelas dan tidak ada perbedaan pelayanan mau ikut kelas apapun kecuali pilihan kamar semisal kita harus dirawat di rumah sakit. Pada saat itu kebetulan saya ada urusan terkait akun BPJS Kesehatan saya untuk bisa pindah vaskes dan sudah saya coba melalui aplikasi tidak kunjung berhasil sehingga saya mau nggak mau harus datang langsung ke kantornya. Dan Masya Allah jam 6 pagi pun sudah begitu banyak orang antri untuk turun kelas berjubel. Saya nggak membayangkan di situasi pandemi seperti saat ini kalau kemudian masyarakat antri lagi untuk bisa pindah kelas. Wah alamat, bisa ada klaster BPJS Kesehatan di setiap kota. Menaikkan iuran di tengah situasi ini menurut saya insensitif. Mereka yang terkena PHK karena COVID misalnya, otomatis statusnya berubah dari penerima upah ke peserta, bukan penerima upah, termasuk istri dan anak-anaknya. Belum lagi, misalnya peserta yang harus menanggung orang tuanya dan anggota keluarga lain yang tidak dihitung kantor sebagai jaminan. Bukan rahasia lagi jika kebanyakan generasi milenial adalah sandwich generation, yang mana selain menanggung ekonomi keluarga, juga menanggung hari tua ayah ibunya. Ini belum lagi kelompok pekerja informal. Sudah bukan rahasia lagi kalau akhir-akhir ini dunia usaha sedang seret dan kita nggak tahu situasi ini sampai kapan. Mungkin kita akan segera menjalani hidup dengan situasi new normal. Tapi tentu buat pemulihan ekonomi butuh waktu yang lebih panjang. Mereka mungkin tidak kehilangan pekerjaan, tapi pendapatan mereka jelas berkurang. Banyak di antara mereka selama ini adalah peserta BPJS Mandiri, tidak ditanggung perusahaan dan bukan penerima bantuan dari pemerintah. Lah, buat memenuhi kebutuhan hidupnya saja, banyak orang kesulitan. Apalagi ditambah dengan beban kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru. Bayangkan saja, nanti alih-alih BPJS Kesehatan mendapatkan cukup dana dari iuran masyarakat. Saya curiga, justru angka penunggak iuran jadi makna besar. Di situasi pandemi ini, kita sebenarnya justru banyak berharap agar pemerintah membantu warga, bukan malah menambah beban seperti ini. Kalau tahun depan naik, okelah, bisa dipertimbangkan. Nanti dilihat juga bagaimana pemulihan ekonomi berjalan. Saran saya, sementara ini sebaiknya BPJS Kesehatan tetap dengan tarif lama. Itu saja. Saya yakin di situasi sekarang banyak yang kesulitan membayar. Prioritas mereka yang utama jelas gimana bisa makan dulu dan survive melewati pandemi yang entah sampai kapan. Banyak orang tertolong dengan BPJS, terutama mereka yang membutuhkan asupan obat rutin atau menderita penyakit kronis. Tapi tentu, besarnya biaya penyelenggaraan BPJS Kesehatan bukan satu-satunya variabel yang mestinya dipertimbangkan sebelum dibuat Perpres kenaikan ini. Tunggulah pertengahan tahun depan misalnya, ketika rakyat sudah mulai beradaptasi dengan situasi yang ada, ketika harapan kita roda ekonomi sudah mulai bergerak. Perpres macam ini justru membuat pemerintah di posisi yang sangat kurang menguntungkan dan terkesan tak berpihak pada rakyat.